Hai gengs, di kesempatan kali ini gue pengen update mengenai saldo bibit gue per bulan April serta melakukan pembelian di bulan April 2022 ini. Mungkin rada sedikit telat karena gue baru ada kesempatan sih jujur untuk buat video lagi dan buat share lagi ke kalian nih. Sebenarnya kan seperti yang sebelum-sebelumnya, gue bakal terus bikin perkembangan saldo gue serta bakal terus melakukan nabung rutin di bibit seperti video-video yang sebelumnya. Dan langsung aja tanpa banyak cincong lagi, langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya mengenai saldo serta pembelian di bulan April 2022 ini, gue pengen bahas sedikit dan mention sedikit. Mungkin dari kalian juga ada beberapa penonton baru yang mungkin belum tahu bibit itu apa atau cara kerja bibit bagaimana serta fitur-fitur di bibit itu apa aja. Sebenarnya gue udah sering banget bikin video bibit perjalanan gue dari awal banget, dari pertama kali gue investasi, terjun ke dunia investasi serta nabung rutin dan memutuskan nabung rutin setiap bulannya. Kalian bisa juga nonton video gue yang sebelum-sebelumnya. Tapi di sini gue bakal mention sedikit mengenai bibit itu apa secara garis besar saja ya. Jadi bibit itu adalah aplikasi yang cocok banget untuk pemula untuk melakukan pembelian reksadana. Bahkan bukan cuma reksadana aja, kalau sekarang ini ada surat berharga negara atau SBN. Nah itu kalian juga bisa beli di bibit kayak ORI dan lain-lain kayak gitu. Itu kayak obligasi negara lah, surat hutang negara yang udah ada di bibit kayak gitu. Jadi buat pemula yang bingung harus investasi kemana daripada uang yang nganggur di ATM ngestak gitu aja, gue saranin untuk mulailah coba investasi dari nominal kecil dan mulailah pelajari. Jadi jangan kalian taruh uang kalian ke tempat yang kalian nggak tahu. Kalian nggak tahu asal usulnya, legalitasnya, nggak jelas dan ujung-ujungnya nanti bodong. Itu mendingan jangan deh. Yang iming-iming return besar, imbal hasil besar itu patut dicurigai. Jadi pelajari dulu sebelum kalian investasi. Dan kalau saran gue mulailah dari nominal kecil dulu. Dan kalau kalian udah nyaman, kalian udah tahu cara kerjanya, bolehlah kalian bertahap kayak gitu. Nah, bibit sendiri itu juga banyak fitur-fiturnya. Seperti ada auto debit atau nabung rutin. Jadi kalian setiap misalnya nentuin tanggal berapa, kalian bisa langsung auto debit dari bibit. Jadi gak usah takut lupa atau apa. Dan banyak juga kayak nabung bersama, itu fitur baru dari bibit juga. Terus fitur komparasi, jadi kalian bisa compare nih reksadana A dengan reksadana B. Dari poin-poinnya itu kalian lebih serak kemana sih kayak gitu. Banyak banget fitur bibit yang menurut gue kayak oke banget dan memudahkan banget untuk pemula kayak kita. Gue jujur gue juga masih pemula sih dan gue masih terus belajar karena gue bukan expert lah ibaratnya di bidang investasi kayak gini. Jadi gue juga masih belajar dan nggak menutup kemungkinan juga mungkin ada informasi atau misinformasi yang gue sampaikan karena gue juga masih belajar. Dan kalau misalnya gue ada salah atau apa, bisa koreksi juga di komen. Itu gue suka bacain komen kok. Buat kalian juga yang mungkin baru pertama kali pengen investasi ke bibit, kalian juga bisa gunain kode referral gue yaitu Meilinda19. Kalian bisa dapetin saldo 25.000. Gue juga sebelumnya pernah cerita kalau gue waktu daftar di bibit itu gue nggak pakai kode referral, jadi gue nggak dapet 25.000 cashback. Itu sayang banget sih. Kalian bisa dapet cuan tambahan kan, jadi bisa gunain kode referral gue. Nah jadi langsung aja ke update-nya. Jadi di bulan April 2022 ini gue belum melakukan ada pembelian. Sebenarnya sekarang udah bulan Mei sih, cuma tujuan video ini adalah untuk melakukan pembelian hutang, ibaratnya hutang di bulan April 2022 karena telat banget. Dan gue akan bahas sedikit saldo gue. Nilai portofolio gue yaitu sebesar 75.881.839. Nanti gue bakal tampilin screen recorder mungkin di sebelah sini. Nah, keuntungannya itu sebesar 3.105.814 atau setara imbal hasilnya dengan 4,27%. Nah, ini portofolio gue ini juga gue kelompokkan menjadi beberapa bagian seperti dana tabungan, dana pensiun, gaji AdSense YouTube, dan yang tadi gue sempat mention sebelumnya yaitu nabung bareng, fitur nabung bersama. Jadi kita bisa menabung nih beberapa orang. Kayak misalnya gue di sini ada
koko gue dan ada cici gue. Koko gue, adek gue dan cici gue. Jadi gue ada tiga orang, tapi ini masih kosong sih, gue belum naruh di sini karena ini iseng-iseng aja. Pengen nulis home sweet home, iseng aja sih sebenarnya. Nah ini 3 anggota bergabung. Kalian bisa juga kayak beberapa orang kayak gitu. Ini adminnya kebetulan gue, jadi gue yang buat, gue iseng-iseng pengen cobain fitur nabung bersamanya si Bibit ini yang baru. Nah ini ada member bergabung itu ada adik gue dan cici gue. Nah ini mereka udah melakukan pembelian, tapi gue belum melakukan pembelian sama sekali. Mungkin di next kesempatan gue bakal jelasin lagi fitur nabung bersama ini secara lebih detail. Tapi kali ini gue pengen fokus ke perkembangan saldo April gue di bulan April 2022 ini. Nah portofolio yang tadi itu ada dana tabungan, dana pensiun, serta gaji AdSense YouTube. Nah ini yang terakumulasi di nilai portofolio gue yang tadi gue sempat sebutin nominalnya. Nah di dana tabungan ini ada sekitar 40 jutaan, serta ada imbal hasilnya itu 1 jutaan. Dana pensiun gue ada 14 jutaan, imbal hasil 1,4an, sama sih sama dana tabungan. Nah gaji AdSense YouTube itu ada 21 jutaan, kalau untungannya 200 ribuan. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa sih dana tabungan gue itu 40 jutaan, keuntungannya 1,4, tapi dana pensiun gue cuma 14 jutaan, tapi keuntungannya bisa 1,4 juga. Jadi ibaratnya 40 juta 1,4, sedangkan 14 juta bisa 1,4. Nah itu sering banget juga sih gue mention, sering banget juga gue jelasin kalau sebenarnya imbal hasil kalian itu ditentuin berdasarkan alokasi kalian. Nah di sini ini dana tabungan gue itu gue alokasikan ke reksadana pasar uang serta obligasi. Kalian bisa lihat besarannya. Sedangkan kalau dana pensiun gue itu dibagi ke 3 alokasi: pasar uang, obligasi, dan saham. Nah yang saham ini yang fluktuatif, jadi bisa returnnya bisa naik turun, dan naiknya itu bisa besar tinggi banget tergantung marketnya, tergantung IHSG juga. Jadi sebenarnya semua itu balik lagi ke alokasi kalian. Jadi gak bisa tuh setiap reksadana itu sama. Kayak pasar uang mungkin returnnya lebih kecil, tapi resikonya lebih kecil juga. Sedangkan kalau reksadana saham, returnnya oke, lebih besar, tapi resikonya juga besar juga, kayak gitu. Semua itu sebenarnya balik lagi ke pilihan kalian, seperti yang sering banget gue bilang. Nah, kalau gue kan sempat gue bahas juga kalau profil resiko gue itu adalah moderat. Dan jujur, kalau untuk reksadana, gue pribadi lebih nyaman untuk taruh di obligasi. Sebenarnya semua itu balik lagi ke pilihan kalian, dan di sini gue gak ada menyaranin ya untuk beli ini, untuk beli itu, dan lain-lain. Semua kembali ke pilihan kalian. Langsung aja ke intinya, yaitu gue pengen melakukan pembelian di bulan April. Sebenarnya udah lewat, ini bulan Mei jujur, tapi baru ada kesempatan. Nah, sebenarnya gue pengen nambah lot di gaji AdSense YouTube. Kan sekarang investasinya itu portofolionya 21.344.912. Keuntungannya itu 200 ribuan lebih lah. Nah, di bulan April kemarin gue sempat dapat sekitar 1.950.850. Itu gue pengen buletin aja sih di bulan ini menjadi 2 juta. Sebenarnya sebelumnya itu gue langsung isi nominal sesuai apa yang gue dapat. Tapi untuk video kali ini gue pengen buletin menjadi 2 juta aja. Jadi langsung aja top up ke nilai portofolio yang gue mau. Yaitu ini kalau di gaji AdSense YouTube gue taruh alokasinya itu di obligasi. Langsung aja ke Sukor Investable Fund. Ini oke. Dan itu ada yang minus tuh. Sukor Invest Bond Fund itu ada yang minus. Tapi karena aku belum pakai uangnya sekarang, jadi gue nggak khawatir karena tujuannya itu jangka panjang, long term. Apalagi kayak pemula kayak kita, dan kita tuh gak suka kayak, bukan kita sih, gue sih jujur lebih prefer untuk nabung long term, jangka panjang, karena gue pribadi gak gitu mantau market juga, gak gitu mantau berita juga. Jadi gue daripada taruh uangnya di ATM dan gitu-gitu aja gak ada nambah-nambahnya, malah berkurang terus kan, karena biaya admin, biaya ini dan lain-lain. Mendingan gue taruh di reksadana aja supaya uangnya itu beranak pinak gitu. Langsung aja gue masukin di sini di Sukor Investable Fund 2 juta dan klik beli sekarang. Saya menyetujui bla 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 bla, itu dibaca sih.
karena gue udah sering melakukan pembelian, jadi ya udahlah lanjut aja bayar sekarang. Dan gue melakukan top up ini biasanya pakai BCA. Pernah juga sih pakai Bank Jago, karena di Bank Jago itu ada banyak promo-promo cashbacknya juga. Jadi kalian boleh buka akun Bank Jago. Gue jujur udah buka akun di Bank Jago juga, tapi karena gak ada saldo, langsung aja ke BCA virtual account. Dan kalian tinggal transfer, lalu nanti pembelian kalian bakal langsung masuk gitu. Dan pembelian gue udah berhasil, itu bakal muncul notifikasinya, terima kasih untuk pembeliannya, kayak gitu. Jadi gue tinggal nunggu aja pembelian gue masuk. Biasanya yang kayak 1 hari atau 2 hari kerja, tergantung jam kalian melakukan pembelian. Dan saldo gue menjadi 77.881.839, jadi udah nambah 2 juta. Dan di gaji AdSense YouTube gue menjadi 23 juta, yang sebelumnya 21 juta. Kayak gitu. Sebenarnya ini bukan gaji AdSense full dari YouTube aja sih, tapi ada dari kayak review-review atau apa-apa dari yang lain juga. Dan jujur gue gak pernah pakai sedikit pun uang penghasilan dari YouTube gue, karena gue pengen lihat tracking aja udah berapa sih penghasilan income gue. Karena kan ini bukan pekerjaan utama lah, tapi kayak penghasilan sampingan gitu. Dan gue pengen tracking aja udah berapa kayak gitu. Dan sekian video gue kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada salah-salah kata juga, kalian boleh komen mau bikin video apa aja di bawah di kolom komentar, karena gue suka banget sih baca komentar-komentar dari kalian, serta kritik serta saran yang membangun buat gue kedepannya lebih baik lagi. Dan buat kalian yang baru pertama kali ingin download Bibit, boleh gunain kode referral gue, yaitu Melinda19, karena lumayan kan dapet cuan 25.000. Terus thank you for watching, bye bye.